menyampaikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, dan semoga pembelajaran kali ini kalian mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, pelajaran buat kita semuanya. Kita dapat mengambil hikmah daripada pembelajaran kali ini. Anak-anakku, sebelum kita melakukan pembelajaran jarak jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an sebagai kitab umat Islam. Anak-anakku, yang saya sampaikan adalah tujuan pembelajaran kali ini apa? Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian dapat memahami Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah dapat memahami hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat adalah dan semuanya dapat membiasakan, dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, sudah siap pembelajaran kali ini? Alhamdulillah. Kalau kalian sudah siap, mari kita saksikan slide belajar di pembelajaran jarak jauh pada kali ini. Silakan amati, perhatikan, dan tentunya kalian harus dapat memahami, kemudian meresapi dalam hati. Itu yang terpenting. Kalau kalian dapat memahami dan bisa meresapi dalam hati, insya Allah kalian menjadi insan-insan yang baik, insan kamil, insan yang baik. Anak-anakku, pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Firman Allah dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-16 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-16. Selanjutnya, nama kitab-kitab Allah. Masih ingat apa saja? Ya, yang pertama adalah kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi, yang ditulis dengan bahasa Kipti. Yang ketiga adalah kitab
Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Bahasanya adalah bahasa Surian. Dan yang keempat adalah, ya sudah tahu semuanya, yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada, ya tentunya, Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi dengan menggunakan bahasa Arab yang kita kenal pada saat ini. Kitab Allah yaitu sebagai petunjuk. Kok bisa ya? Ya, karena kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya kepadanya lah manusia menyembah. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran, merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang terjamin pemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kemurnian Al-Quran ini sebagaimana tertuang dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Perbedaan kitab dengan suhuf. Nabi dan Rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Persamaan kitab dan suhuf adalah sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan kitab dan suhuf adalah: 1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nah, sekarang kita pelajari hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini dia bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, manusia dapat mengetahui berapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitabnya. Selanjutnya, yang ketujuh adalah hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kemudian, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama yang lain. Kemudian meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan,
ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Anak-anakku, setelah kita melakukan pembelajaran, kita harus berdoa semoga pelajaran kali ini membawa hikmah barokah bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca sholawat tibil qulub. Boleh ditirukan, boleh dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, anak-anakku, bagaimana pembelajaran kali ini? Semoga menyenangkan, kalian belajar dengan nyaman dimanapun kalian berada, disitulah kalian belajar. Boleh lewat HP, boleh lewat media, dan boleh melihat seperti gejala-gejala alam dan berita-berita di luar. Semoga kalian menjadi penerus bangsa Indonesia yang hebat. Terima kasih. Sekian pembelajaran jarak jauh kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.